Jadi para jamaah rahimakumullah, nikmat itu bisa jadi makin bertambah kenikmatannya, namanya barokah. Bisa jadi berubah menjadi sengsara dan derita, namanya musibah. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, disyukuri apa dikufuri. Mohon maaf, saya ajukan pertanyaan, tolong dijawab dengan jujur. Kira-kira sampai hari ini, sejauh ini, hidup kita lebih banyak syukur apa lebih banyak kufur? Lebih banyak nerimo apa lebih banyak ngersulo? Lebih sering syukur nikmat apa lebih sering sambat? Gaji yang diterima merasa cukup apa masih kurang? Mau dipotong apa minta ditambah? Minta ke siapa? Indonesia, negeri yang sangat indah yang kita cintai bersama, itu juga merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, selama ini masyarakat Indonesia itu pada umumnya lebih banyak yang syukur apa lebih banyak yang kufur? Kalau mensyukuri nikmat kemerdekaan, merayakan kemerdekaan, lebih banyak diisi acara agama apa hura-hura? Masyarakat kita lebih semangat mana? Diajak ngaji sama campur sari? Greget mana? Pengajian sama dangdutan? Banyak mana yang khataman Quran sama yang gendaan? Jangan salahkan siapa-siapa kalau barokah dicabut. Jangan salahkan siapa-siapa kalau yang datang adalah musibah dan malapetaka. Karena sesungguhnya yang mengundang musibah dan malapetaka adalah kita sendiri sebagai anak bangsa. Oleh karenanya, agar kita selamat, agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikasih contoh dan teladan. Teladan itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, para jamaah yang saya hormati, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Dan apa yang harus kita teladani dari Rasulullah dalam konteks kekinian peradaban? Sesuai dengan temanya. Ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Loh kan ngaji di tentara itu nggak boleh lama-lama. Harus satset, wet-wet, selesai. Sopo ngomong bayar larang-larang? Pengen murah yang ngundang dan Ramil kon ceramah. Jangan ngundang saya. Murah mahal itu tergantung kualitas. Apa yang harus kita teladani dari Rasulullah? Dan kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Oke. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Ibu bapak para jamaah, setidaknya ada 3 alasan utama mengapa Rasulullah dijadikan teladan. Pertama, karena Rasulullah adalah manusia. Seutuhnya Nabi Muhammad itu manusia. Secara kurikulum desain, Nabi Muhammad manusia. Posturnya
manusia, gesturnya manusia, perilakunya manusia. Nah, kita manusia disuruh mencontoh manusia. Itu pas, cocok, dan nyambung. Kayak ayam disuruh mencontoh ayam. Itu pas, cocok, nyambung. Kucing disuruh mencontoh kucing. Pas, cocok, nyambung. Misalnya kucing disuruh mencontoh ayam, itu enggak pas, enggak cocok, enggak nyambung. Nah, kita manusia, misalnya disuruh mencontoh malaikat, enggak pas, enggak cocok, enggak nyambung. Maka kayak sholat berjamaah, makmumnya manusia, imamnya juga manusia. Bisa nyambung, pas, dan cocok. Coba misalnya sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa, Kodam 5 Brawijaya ini, makmumnya manusia, tapi imamnya malaikat Jibril. Jamaah sholat Isya yang jadi imam malaikat Jibril. Rakaat pertama habis Fatihah, baca Quran khatam 7 kali. Rakaat kedua habis Fatihah, baca Quran khatam 3 kali. Insya Allah kelenger semua makmumnya. Kalau imamnya malaikat nggak ada capek. Malaikat kan nggak kenal capek. Apa Bapak pernah ketemu malaikat Jibril pijet karena kecapean? Enggak. Kayak ceramah hari ini, pengajian hari ini, jamaahnya manusia, yang ceramah juga manusia. Ini pas, cocok, dan nyambung. Bayangkan misalnya jamaah yang mendengarkan manusia, terus yang kasih ceramah malaikat Israel. Bubar. Kalau malaikat kan wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu tanpa ayah, tanpa ibu. Malaikat itu enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Itu malaikat. Jadi misalnya yang diundang ceramah di sini kok malaikat, ya panitia enggak perlu nyiapin minum, nyiapin makan, nyiapin Itu kalau yang diundang ceramah malaikat. Nah, pengumuman Anwar Zahid ini bukan malaikat. Jadi yang masih perlu nyiapin. Nah, kalau pengen gratisan yang undang malaikat. Rasulullah itu manusia. 100% Rasulullah manusia. Sebagai manusia, Rasulullah ya makan, ya minum, ya lapar. Kayak kita. Rasulullah ya sehat, ya pernah sakit. Rasulullah juga nikah. Manusia. Rasulullah ya kerja. Dikira kalau udah jadi nabi nggak usah kerja. Pengen apa-apa tinggal minta ke Tuhan. Pengen duit ya Allahumma duit. Kerotok-kerotok. Enggak. Pengen sate ya Allahumma sate. Gelodak. Enggak. Kerja Rasulullah. Rasulullah juga pernah nggak punya duit. Rasulullah kalau nggak punya duit, utang. Makanya yang utangnya banyak, jangan khawatir nggak diakui jadi umat Rasulullah. Tetap diakui. Rasulullah kalau nggak punya duit, utang. Makanya umat Rasulullah yang baik, kalau nggak punya duit, utang. Jangan nyolong, jangan korupsi. Kalau udah punya duit, bayar utang. Kalau duitnya berlebih, ngutangi, ngasih. Rasulullah tuh pernah ditagih hutang. Padahal waktu itu belum jatuh tempo, masih kurang 2 hari. Pulang dari sholat jamaah, didampingi Sayyidina Utsman bin Affan. Di tengah jalan itu dihadang sama orang, ditagih hutang. Muhammad, bayar hutangmu. Kata Nabi, lo kan jatuh temponya masih kurang 2 hari. Gak peduli, pokoknya sekarang aku butuh duit, bayar. Sayyidina Utsman tersinggung. Ini orang gak punya adab, nagih hutang di tengah jalan. Lagian jatuh temponya masih kurang 2 hari. Yang ditagih Rasulullah pula. Langsung Sayyidina Utsman berkata, berapa hutang Rasulullah? Ngomong kamu.
tak bayar sekarang. Cash dibayar Sayyidina Utsman. Gitu. Maka kasdam yang baik adalah kasdam yang mau bayar hutangnya kiai. Itu. Jadi habis ini langsung ke saya, hutangnya berapa Pak Kiai? Cek langsung. Insya Allah nggak lama bintang 2. Nah, itu. Insya Allah itu nggak lama. Kalau nggak mau kayak gitu, turun dari serda. Rasulullah manusia. Ya pernah sakit. Gitu loh. Cuma nggak seperti umumnya manusia. Maka mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia namun tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Nabi Muhammad berliannya, seluruh manusia pada umumnya bebatuannya. Nabi Muhammad itu manusia. Manusia yang merasa sebagai manusia. Manusia yang mengerti tentang manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Karena sekarang banyak manusia yang nggak merasa sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia. Dan banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Yang demikian itu berarti sesungguhnya dia bukan. Ya kalau manusia yang mau memanusiakan manusia. Oke, 2 hal. 1, Nabi Muhammad sebagai manusia. 2, tidak seperti umumnya manusia. Sebagai manusia, Nabi Muhammad ya makan. Kita manusia, kita juga makan. Tapi beda. Nabi Muhammad, kalau benar-benar enggak lapar, enggak makan. Kalau belum benar-benar lapar, maksud saya tahu ulang. Nabi Muhammad itu kalau belum benar-benar lapar, enggak makan. Kalau kita meskipun tidak lapar, makan. Nabi Muhammad kalau makan, sebelum kenyang, sudah berhenti. Kalau kita kadung makan, meskipun sudah kenyang, enggak berhenti-berhenti. Nabi Muhammad itu kalau makan sedikit dan sedikit-sedikit. Kalau kita kan makannya banyak dan banyak-banyak. Nabi Muhammad itu makannya sedikit dan sedikit-sedikit. Sehingga beliau kalau makan pakai tangan kanan dengan 3 jari. Ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ini menggambarkan betapa beliau kalau makan sedikit dan cara makannya sedikit-sedikit. Yang harus kita contoh itu sedikitnya dan sedikit-sedikitnya. Bukan pakai 3 jarinya. Kalau Nabi pakai 3 jari, iya yang dimakan roti kurma, enak ngambilnya. Lah sampean makan soto, pakai 3 jari, semangkok bisa 3 bulan. Sedikit dan sedikit-sedikitnya. Gitu loh. Jadi kita mencontoh Rasulullah itu juga ada yang situasional, gak harus plek. Contoh, Rasulullah dalam berpakaian pakai jubah, pakai surban. Kita gak harus pakai jubah, gak harus pakai surban. Ingat, yang pakai jubah dan surban bukan cuma Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai jubah, juga pakai surban. Gitu loh. Maka standar berpakaian dalam Islam itu 1, nutup aurat. 2, suci. 3, sopan. Masalah model terserah. Yang penting nutup aurat, suci dan sopan. Jadi nggak harus plek. Nabi Muhammad itu pakai jubah. Kita juga harus pakai jubah. Kok akhirnya tentara jubahan kabeh. Menek kelopo jubahan.
Gak sida oleh klopo malah klopone dhewe sing loro iku meletus. Rasulullah kalau korban nyembelih onta karena di Arab binatang yang gede dagingnya banyak halal itu onta. Nah kalau di Surabaya ya sapi. Di sini binatang yang gede dagingnya banyak halal itu sapi. Jangan maksa. Oh, Nabi Muhammad korban onta, kita harus korban onta, kita harus korban onta. Akhirnya ada yang korban onta malah ditangkap polisi. Dari mana dapat onta kalau nggak nyuri dari kebun binatang? Itu loh. Rasulullah kalau mau makan selalu cuci tangan. Jadi cuci tangan ini nggak karena corona saja. Udah diajarkan mulai dulu. Dan Rasulullah kalau mau makan pasti berdoa. Nah, kalau di masyarakat kita mau makan berdoa itu cuma anak-anak saja. Karena ditekan sama mamanya. Mamanya nekan begitu anak mau makan, ayo mau makan doa dulu. Gimana doa mau makan, ayo. Gimana doa mau makan. Anaknya doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik ya nafi maujakna kita amin. Mamanya, yuk gimana tok wong nggak apal. Sebagai manusia, Rasulullah tidur. Kita manusia, kita juga tidur. Tapi beda. Rasulullah itu kalau tidur, hanya kedua mata beliau yang terpejam. Tapi hati tetap terjaga. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil aynani lam yanami ya rabbi bil mustafa malik maqasidana waghfir lana ma bada ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadi beliau kalau tidur hanya kedua matanya saja yang terpejam. Hati tetap terjaga, sadar dan tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, kalau kita tidur total, blek, sek, inna lillahi. Dikrikiti tikus lu gak kroso. Rasulullah kalau mau tidur pasti berwudu. Jadi tidur beliau dalam keadaan suci dari hadas. Lah nek sampean maaf. Wis pokoknya saksek gak peduli kepet ya tidur. Loh, maaf ya, kepet itu bukan hanya dari buang air besar, buang air kecil aja. Kepet dari kentut. Itu kan juga kepet nanggung hadas namanya. Tatut, tatet, turu. Ya suara kentut itu ada tut, ada tet, ada tot. Tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya kecil tipis ya tit. Kalau bokong tanggung ya tot. Bokong tebel kadek besar ya biasanya. Beda itu suaranya. Maka kita kalau mencontoh Nabi, mau tidur wudhu dulu yang beragama Islam. Nah nanti di tengah-tengah tidur tatut tatet gak masalah, kan udah di luar kesadaran kita. Rasulullah kalau mau tidur selalu berzikir, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir, berdoa terus sampai tidur. Zikir, doa, baca zikir, baca doa, baca zikir, baca doa sampai tidur. Kalau anggota Makodam 5 Brawijaya plus persitnya ini udah agamis betul. Saya yakin kalau mau tidur semuanya pada baca kitab. Kitabnya Fathul WhatsApp.
Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Tidurnya itu ngeloni HP. Betul? Ya Allah. Padahal dianjurkan baca Quran sebelum tidur agar kelak di akhirat dapat syafaatnya Al-Quran. Dapat pembelaan dan pertolongannya Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, nanti kelak di hari kiamat Quran akan datang memberikan syafaat dan pembelaannya kepadamu. Ibu, maaf, mata ibu, kalau tiap hari lebih sering mana dipakai baca Quran sama baca HP? Oke, besok di akhirat minta syafaatnya Samsung ya. Bapak, sorry, matamu lebih banyak mana? Sopo ngomong matamu dewe mau? Ayo sini naik. Dikira kalau udah pakaian seragam sini takut apa? Diajak ngaji malah matamu. Matamu, yang belakang maksudnya, kalau yang depan saya nggak berani. Alah podo wae, matamu podo menungsane kok. Apanya? Saya juga pakaiannya hijau-hijau kok. Menyesuaikan tak setel teko omah iki wisan. Lebih banyak mana? Mentelengi Quran sama mentelengi HP? Mangkane belereng ya ngono. Allah ya Karim, itu kita. Sehingga sesungguhnya kita sakit tapi kita nggak sadar. Ya kapan-kapan tak jelasin yang itu Pak Kasdam, tapi nanti diundang lagi. Ya kalau disampaikan sekarang semuanya ya engkau gak diundang meneh. Ini namanya marketing dakwah. Dibikin penasaran dulu biar ngundang lagi. Rasulullah kalau tidur posisinya istiqamah, beradab. Miring kanan hadap kiblat. Jadi miring kanan hadap kiblat. Misalkan posisinya di Indonesia sini berarti kepala di utara, kaki sebelah selatan, miringnya ke kanan, hadap kiblat kayak gini, telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai bangun, gak berubah posisinya. Itu Rasulullah kalau tidur. Nah sampean ya iso nyontoh mapane. Miring kanan hadap kiblat, telapak tangan kanan pakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Mapane iso, tapi tengah-tengah tidur malang megong ndak karu-karuan. Kadang tangan iso operasi tekan Gunung Bromo, Gunung Kelut. Malah iso blakraan tekan hutan Jawa Tengah barang. Ambek kukur-kukur kerok, keruak ngono wis mbuh ndak karo-karuan. Ono yang nanya hutan Jawa Tengah itu mana katanya. Sing cerdas toh, ngaji sama Anwar Zaid itu harus cerdas. Sebagai manusia, Rasulullah ya berkeringat. Kita manusia juga berkeringat, tapi beda. Keringat Rasulullah wangi, harum sekali. Zaman di mana waktu itu belum ada parfum, keringat Rasulullah itu harum, wangi, digawe rebutan. Beruntungnya manusia yang dapat tetesan keringat Nabi. Keringatnya Kanjeng Nabi wangi. Keringatmu? Kena gawe bumbu sayur asem lek keringatmu. Sebagai manusia, Rasulullah juga kencing. Kita manusia juga kencing, tapi beda. Kencing Rasulullah sama sekali tak berbau dan tak berbekas. Begitu keluar, lenyap ditelan alam. Nek uyuhmu
Muntuk. Gak terima koyok minyak goreng, minyak jelantah. Baunya, pesing standar internasional. Ayo coba. Sebagai manusia, Rasulullah juga berludah. Kita manusia juga berludah. Tapi ludahnya beda. Ludah Nabi Muhammad itu obat. Masih ingat peristiwa hijrah. Ketika bersembunyi di dalam goa didampingi sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersembunyi di dalam goa. Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Saking capeknya, saking lelahnya. Nah ketika Nabi tertidur itu, dari salah satu lubang di dinding goa, ada kepala ular yang beruntup-untup, berbedunduk. Abu Bakar Siddiq kaget, gawat ini kalau ular sampai keluar, ini ular berbisa. Kalau sampai nanti menggigit Nabi, bahaya. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Dengan refleks, ditutup lubang itu pakai tangannya. Plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup. Langsung menggigit itu ular. Tangan Abu Bakar Siddiq digigit, cetet, bengkak, membiru, dan racun menjalar. Abu Bakar Siddiq gemetar menahan sakit. Sakit. Karena yang gigit ularnya besar banget. Ular Arab. Gede ular Arab kok. Lene ulo Jawa kan cuwili ungkil ngono. Iki ulo Arab iki sing nyokot. Ulo. Iki Abu Bakar Siddiq gemeter. Keringet derodosan. Nah, keringat Abu Bakar Siddiq ada yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah. Dipandang wajah sahabatnya yang pucat pasi. Dengan tubuh gemetar dan keringat bercucuran. Ditanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Ini sambil tangannya masih nahan lubang yang digigit ular tadi. Kamu sakit ya? Enggak. Kamu takut dikejar orang-orang kafir? Enggak. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Terus kamu kenapa? Karena didesak sama Nabi akhirnya ngaku. Cokotullah gitu. Dipegang itu tangan, diludahi sama Rasulullah. Cuh, sembuh seketika. Seperti enggak ada bekas gigitan. Jadi sembuh seperti sedia kala. Jadi idune Kanjeng Nabi niku obat. Idumu. Salah naruh panjang urusan. Idumu keliru ndekek ya dawa urusane. Ayo coba ngidu nang ngarepe Pak Kasdam. Tamat riwayatmu. Lah dirimu lagi seret-seret kok. Abang pisan. Ayo coba. Salah naruh panjang urusannya. Meskipun nggak tahu loh. Ada orang lewat, sampean ngeludah. Itu gede sih san. Terus plek nang rai. Musuhan pitung turunan. Gara-gara salah naruh ludah. Itu loh. Maka Rasulullah itu manusia. Tapi tidak seperti umumnya manusia. Beliau istimewa karena beliau mampu memberikan keteladanan yang sangat prima. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua. Kan tadi udah ngomong waktunya 15 menit. Kalau ada tambahan waktu izin Pak Kasdam. Tambahan waktu itu ibarat kerja namanya lembur. Nah,
Jadi ini ada lemburannya apa enggak kan? Tergantung beliau yang mewakili Pangdam kan gitu. Panglimanya lagi ada agenda sehingga sekarang Kasdam yang bertanggung jawab. Kalau enggak pengen digeser. Nah, pengen geser saya tinggal telepon atasan selesai. Minta kemana? Papua. Halo. Yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebab Nabi Muhammad itu sempurna baiknya, figur yang lengkap, komplit, baik dari semua aspek. Baiknya Rasulullah itu menyeluruh. Sehingga Rasulullah bisa menjadi teladan siapapun. Siapapun orangnya, apapun profesinya, bisa meneladani Rasulullah. Karena memang Rasulullah bisa dijadikan teladan oleh siapapun. Baiknya Rasulullah itu stabil, lurus, nggak ada bengkoknya sama sekali. Rasulullah itu sedikit pun nggak ada jeleknya. Tanpa noda, tanpa celah. Api tok. Nah kalau kita kan sebaik-baiknya kita pasti punya masa lalu. Pasti. Sebaik-baiknya Pak Kasdam pasti punya masa lalu. Pernah melukai hati seseorang. Padahal sudah memberikan janji dan harapan. Sebaik-baiknya kita pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Jadi kata kuncinya gini ya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Dan setiap orang buruk ada harapan punya masa depan yang baik. Saya ulang, nanti tolong dibikin status ya. Ya gawe status sih sing api-api sing membangun ngono lho. Status galau tingkat dewa ngono. Uripmu yo kacau terus kok. Perhatikan, terutama yang tidak begitu cerdas, perhatikan. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang itu ada buruknya, maka jangan pernah merasa diri baik. Dan setiap orang buruk ada harapan punya masa depan yang baik, maka jangan putus asa untuk berjuang jadi orang baik. Oh no. Yo bikin kata-kata kayak gini nggak mudah, makanya yo larang. Bu, nek pengen murah bojomu kongkon ceramah dhewe. Murah yo. Ngeyel kandhani rupa nggawa rega kaya. Rasulullah itu figur yang sempurna. Siapapun bisa mencontoh dan meneladani Rasulullah. Ada orang jadi guru misalnya. Aku guru. Loh, Rasulullah juga guru. Rasulullah juga bukan cuma guru bangsa, guru dunia, guru akhirat. Nabi juga mengajar. Nabi juga mentarbiyah santri-santrinya, sahabat-sahabatnya, intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu. Bahkan Nabi bersabda, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk mengajar. Jadi kalau pengen jadi guru yang baik, contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah sebagai guru? Saya petani, Rasulullah juga bercocok tanam. Nabi juga nanam kurma, bagus, berkah. Maka petani kalau pengen berkah, pengen baik, contohlah cara bercocok tanam Rasulullah. Aku pedagang, Rasulullah pedagang ulung. Umur 12 tahun aja dagangnya udah lintas negara. Udah sampai ke negeri Syam, sekarang jadi negara Syria. Maka pedagang yang baik, kalau pengen barokah, contoh cara berniaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi, aku tentara, Rasulullah jenderal, Rasulullah militer,
tentara yang baik, tentara yang hebat, tentara yang mau mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jenderal. 27 kali peperangan, memimpin pasukan dan berada di garda terdepan. 27 kali perang, Rasulullah berada di garis terdepan, memimpin pasukan. Iki moro-moro dadi brigjen nih tahu perang ping piro? Enake moro-moro dapat jabatan kasdam. Perang berapa kali coba? Moro-moro bintang nanggene. Gak tahu perang. Dikirim no Ambon yo alasan ae. Ayo coba. Loh Rasulullah itu maha jenderal, jenderalnya jenderal, ahli strategi. Ngono, modelmu kok kaya gak percaya ngono tak omongi. Baca sejarah, itu loh.